Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada bagian ini kita akan membahas atau akan dijelaskan tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan atau pernikahan, dan ini merupakan irisan dari pertemuan kita yang ke-12 tentang pernikahan. Konsep hak dan kewajiban suami istri. Apa yang dimaksud dengan hak atau apa yang dimaksud dengan kewajiban suami istri? Yang pertama kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan suatu itu sudah ditetapkan sebelum lahir. Nah, itu maksud dengan hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan terhadap pihak lain. Oke, lanjut. Pengertian hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri. Hak suami adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh suami dari istrinya. Oleh karena itu, ini dinamakan dengan kewajiban istri. Ya, ketika istri berhak memberikan sesuatu yang itu merupakan hak suami, itu diartikan dengan bahwa sesuatu itu merupakan kewajiban istri. Selanjutnya, hak istri adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh istri dari suaminya, dan ini dinamakan dengan kewajiban suami. Hak dan kewajiban suami istri yang berserikat. Maksudnya adalah mereka memiliki tanggung jawab yang sama dalam mendapatkan hak dan memberikan kewajiban. Istilahnya, mereka sama-sama berhak terhadap hal tersebut dan sama-sama berkewajiban untuk memberikan ke pasangannya. Bentuk-bentuk kewajiban suami. Yang pertama, mahar. Ya. Apa yang maksud dengan mahar? Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri pada saat akad atau saat mulai tinggal bersama. Ya, mahar ini dia tidak termasuk bagian dari rukun pernikahan, akan tetapi dia merupakan sesuatu yang harus atau wajib ada, yang harus diberikan oleh suami terhadap istrinya. Ini merupakan hak yang wajib bagi suami atas istrinya. Dalilnya yaitu surah An-Nisa ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Selanjutnya, nafkah. Ya. Nafkah adalah, nafkah ini merupakan kewajiban suami yang kedua terhadap istrinya. Ya. Kebutuhan istri berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya berbentuk materi. Ya, dalil atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kewajiban ayah untuk memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik. Cara yang baik ini dalam penafsirannya disebutkan bahwasanya seorang suami wajib memberikan makan, diskon ini makan, kiswah dan pakaian terhadap istrinya itu sesuai dengan kemampuannya. Ketika dia mampunya yang sederhana, berarti dia harus memberikan yang sederhana terhadap istrinya. Ketika dia mampunya kemampuannya itu udah pada tingkat atas, berarti dia harus menyesuaikan dengan kemampuannya untuk memberikan nafkah istrinya. Oke. Huzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ini hadis ini ya. Ambillah apa yang cukup bagimu dan untuk anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ya. Ini ketika suami tidak mau memberikan atau pelit terhadap istrinya, maka istri berhak untuk mengambil, atau istri halal atau boleh baginya untuk mengambil langsung harta suaminya dengan cara yang ma'ruf, maksudnya secukupnya untuk kebutuhan dia dan anaknya. Oke, kita lanjut. Kewajiban suami yang ketiga terhadap istrinya itu tempat tinggal. Tempat tinggal berarti tempat untuk bernaung. Hal ini sesuai dengan firman Allah, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka, yaitu para istrimu, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Ya, jadi ketika suami hanya mampunya bertempat tinggal di rumah yang kecil, berarti istrinya dia tempatkan di sana dan istrinya harus menerima. Ya, dan ketika suaminya mampu menempatkan istrinya di rumah yang lebih besar,
dia tidak boleh menempatkan istrinya di rumah yang lebih kecil. Jadi nafkah yang berupa tempat tinggal ini harus diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, adil. Ya, adil ini ketika seorang suami memiliki beberapa orang istri, atau seorang suami melakukan poligami. Ya, dan ketika suami berpoligami, maka merupakan hak istri untuk mendapatkan keadilan. Ya, atau suami bersikap adil terhadapnya dalam giliran di antara istrinya, baik dalam hal gilir bermalam, nafkah, dan pakaian. Selanjutnya, pendidikan dan perlindungan. Ya, ini merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, di sini keluarga. Keluarga ini definisikan yaitu istri dan anak. Jadi karena ini merupakan fi'lul amar, perintah, merupakan kewajiban suami untuk menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka. Berarti merupakan kewajiban suami untuk memberikan pendidikan, ya termasuk pendidikan agama terhadap istrinya. Oke, kewajiban istri. Ketika berbicara tentang kewajiban istri, hal ini berarti dia merupakan hak yang harus didapatkan oleh seorang suami dari istrinya. Yang pertama, taat. Ya. Seorang istri wajib mentaati suaminya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi bagaimana ketika suami memerintahkan istrinya sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, pada saat itu istri tidak wajib taat kepada suaminya. Oke, hal ini sesuai dengan firman Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Sebagian wanita maksudnya di sini ya. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi disebabkan karena kelebihan atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki dan karena laki-laki memiliki kewajiban memberikan nafkah terhadap wanita, maka di sanalah kewajiban taat wanita terhadap suaminya. Berdiam di rumah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jadi ketika suami meminta istrinya untuk berdiam di rumah, maka hal itu harus dia lakukan. Termasuk di sini nih ketika suami melarang istrinya untuk bekerja. Ya, maka dalam kesempatan itu istrinya tidak boleh bekerja, dia harus tetap di rumah. Oke. Selanjutnya, bersedia digauli. Ya, digauli ini maksudnya ketika suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, maka istrinya harus mentaati suaminya. Ketika seorang suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka seorang istri wajib menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya. Jika seorang istri menolak digauli oleh suaminya, maka dia telah melakukan pelanggaran dan dosa besar. Kecuali jika istrinya ini menolak dia dalam keadaan berhalangan secara syar'i seperti haid. Maka dalam kondisi haid ketika suaminya meminta hubungan suami istri, istrinya wajib menolak. Terus ketika suami dalam keadaan melaksanakan puasa wajib atau dalam keadaan sakit, dalam kondisi ini istrinya boleh menolak ajakan suaminya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anashal malaikatu hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya atau mengajak untuk berjima melakukan hubungan suami istri, lalu istrinya menolaknya sehingga sang suami melewati malam dalam keadaan marah, maka malaikat melaknatnya hingga subuh. Tidak memasukkan orang lain ke rumahnya. Jadi merupakan kewajiban istri agar tidak memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya. Hal ini sesuai dengan hadis, Fattakullah fin nisa'i fa innakum akhastumuhunna bi amanillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Ya, artinya di sini bertakwalah kalian dalam urusan para wanita atau istri kalian.
Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian. Maksudnya di sini bahasanya bahasa kinayah, bahasa sindiran. Bahwasanya merupakan hak suami agar apa? Tidak ada seorang pun laki-laki yang datang masuk ke rumahnya untuk menggauli istrinya. Ya. Yang kelima, tidak berpuasa sunnah jika suami di rumah. Ya. Jadi, ketika istri mau melaksanakan puasa sunnah, dia harus minta izin ke suaminya. Atau, misalnya ketika seorang suami pulang dari berpergian, dan ketika dia masuk rumah, istrinya dalam keadaan berpuasa sunnah dan suaminya meminta dia untuk melayaninya, maka saat itu istrinya harus membatalkan puasa sunnahnya. Hal ini sesuai dengan hadis, la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa, sedangkan suaminya ada, atau tidak dalam keadaan bepergian, kecuali dia melakukan puasa sunnah itu dengan izin suaminya. Kenapa seorang istri harus melaksanakan puasa sunnah dan itu atas izin suaminya? Karena nanti berkaitan dengan hak suaminya. Ya, ketika dia berpuasa tentu dia terhalang untuk melayani suaminya. Oke. Lanjut, kewajiban berserikat suami dan istri. Maksudnya kewajiban berserikat di sini nih, suami istri saling, ya. Suami wajib memberikan hal ini kepada istrinya, begitu juga sebaliknya istrinya. Dan juga sebaliknya, hal ini merupakan sesuatu yang merupakan hak berserikat antara mereka berdua. Yang pertama, saling bersikap baik. Ya, ini sesuai dengan firman Allah ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Bagaimana contoh saling bersikap baik ini? Yaitu bersikap lembut, suami bersikap lembut terhadap istrinya, memberikan pemberian yang dapat melunakkan hatinya. Oke. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Maksudnya sini nih, ketika seorang wanita harus melaksanakan sebuah kewajiban kepada suaminya, maka saat itu dia harus mendapatkan haknya juga dari suaminya. Oke, saling bersikap baik selanjutnya, ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa'a karha. Hai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan yang paksa. Maksudnya mewariskan wanita, karena dahulu kebiasaan orang jahiliyah, wanita ini bagaikan barang. Ketika suaminya meninggal, maka dia akan diwariskan ke orang lain, ke laki-laki lain. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Jadi, ketika misalnya suami sudah memberikan mahar, maka saat itu suaminya tidak boleh berbuat sesuatu yang menyesakkan atau menyempitkan wanitanya atau istrinya untuk mendapatkan kembali harta yang telah dia berikan kepada istrinya. Oke. Istausu bin nisa'i khairah. Ini hadis ini ya. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita, kepada istri-istri kalian. Nah, jadi sini terlihat bahwasannya sikap suami untuk berbuat baik kepada istrinya ini merupakan perintah dari Rasulullah kepada umatnya. Oke. Bentuk yang lainnya, saling bersikap baik ini itu tidak menyakiti istri, baik secara fisik atau psikis ya. Sini ini alla darara wala dirar. Sungguhnya tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Begitupun juga sebaliknya, istri tidak boleh membahayakan suaminya, mendatangkan sesuatu yang bisa membuat bahaya suaminya. Selanjutnya, pengampuan terhadap anak. Maksudnya di sini nih, suami istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam memberikan perhatian, dalam memberikan kebutuhan, dalam memenuhi kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani anaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, وَلْيَخْشَ الَّذِي لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ya. Anak-anak yang lemah ini di sini disebutkan hendaklah mereka, orang tua nih, keduanya ya, baik suami atau istri, hendaklah mereka khawatir untuk meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah ini lemah dari segala bidang. Ya, bisa jadi dari segi kemiskinan, lemah dari segi harta ya, atau bisa jadi lemah dari segi ilmu pengetahuan. Jadi ini harus menjadi perhatian bagi kedua orang tua ya. Ya mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka.
Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Oke, demikianlah penjelasan sebagian dari kajian kita di pertemuan yang ke-12, yaitu hak dan kewajiban suami istri. Semoga bisa dipahami. Silahkan dieksplorasi lagi pengetahuannya dengan banyak membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.